perlu dicek apakah istri merasa sudah dikasihi Bapak gitu ya. Kenapa? Karena bahasa cintanya berbeda. Bapak merasa mengasihi misalnya dengan memberi hadiah, tapi istri merasa itu bukan bahasa cinta dia. Bahasa cinta dia tuh pengen ditemenin, diajak ngobrol. Jadi coba selidiki bahasa cintanya istri apa, supaya dia lebih, oh iya benar suamiku tuh mengasihi aku gitu. Dan kalau seseorang dikasihi, otomatis ya dia juga akan pengen mengasihi suaminya. Nah, seperti saya juga, saya ngelihat suami saya tuh senangnya apa ya? Dia tuh dekat banget sama ibunya. Karena dia cinta sama saya, dia penuhi kebutuhan bahasa cinta saya. Saya mau balas dia, saya lihat, oh bahasa cinta dia tuh kalau saya hormat sama ibunya, kalau saya juga mengasihi ibunya. Jadi akhirnya saya bisa mengasihi mertua saya karena dia ada cinta saya. Saya merasa. Nah kadang mungkin Bapak udah merasa mengasihi istri, tapi Ibu nggak ngerasa. Mungkin itu Pak. Ya, sedikit. Ya. Ya, saya tambahkan tadi yang saya tangkap sebenarnya kan Bapak bercerita ya kalau ada istri yang suaminya itu dekat sama ibunya gitu kan. Jadi apakah istri ini harus tetap tunduk gitu ya. Nah, menurut saya sikap seorang istri yang punya suami dekat sama ibunya, istrinya tetap harus tunduk, hormat, taat. Malah kalau saran saya nih untuk para istri-istri yang suaminya itu dekat sama ibunya. Sebenarnya laki-laki yang dekat sama ibunya itu pasti laki-laki baik. Malah kalau saya itu anak saya kan perempuan 2, laki-laki 1. Saya bilang sama anak perempuan saya, kalau mau cari laki-laki yang baik, lihat hubungannya dengan ibunya. Kalau laki-laki dekat sama ibunya, baik sama ibunya, itu pasti laki-laki baik. Nah, mungkin dengan nasihat-nasihat seperti ini banyak wanita-wanita cari laki-laki yang dekat sama ibunya. Begitu menikah menyesal. Wah, kenapa suami saya dekat ibunya gitu? Wah, ini berarti nasihat papa salah ini. Nasihat mama salah ini. Suruh cari laki-laki yang baik sama ibunya. Wah, ternyata aku malah dinomor 2-kan gitu ya. Jadi banyak ibu-ibu ya, istri-istri yang cemburu sama mertuanya. Jadi banyak ibu istri-istri itu cemburu bukan sama janda sebelah gitu ya, sama Batseba gitu. Karena banyak laki-laki mungkin tidak tipe seperti itu, dia nggak selingkuh gitu ya, tapi mencintai ibunya secara luar biasa. Nah, menurut saya begini, ibu-ibu yang menjumpai suami-suami seperti itu tuh bersikap positif saja ya. Kalau ibu nggak mau cinta mertua, ya nanti ibu tambah musuhnya, yaitu anaknya mertua. Ya suami ibu. Pokoknya ibu tuh kalau sudah menikah, maka memang itu namanya konsekuensi pernikahan. Menikah itu satu paket. Menikahi suami dan emaknya ya dan ibunya itu satu paket ya. Jadi udah anggap aja mertuanya itu ibunya sendiri ya. Percaya saya lah ya. Yang namanya mertua itu pasti mati duluan. Jadi ibu-ibu sabar. Nanti dia akan mati kok ya. Pasti itu loh, kan mertua lebih tua, kan mana ada mertua lebih muda, kan nggak ada ya kan. Mertua itu pasti lebih tua. Jadi ibu sabar aja gitu ya. Selama dia masih hidup ya, dibaik-baikin aja. Nah, karena kalau mertua itu dibaik-baikin, pasti anaknya mertua itu ikut baik. Nah, itu contohnya ini istri saya. Istri saya itu mencintai ibu saya. Begitu saya tahu dia cinta ibu saya makin cinta sama dia. Contoh nih, saya dulu juga diem-diem ngasih uang sama ibu saya. Jadi saya kan orang miskin kan, orang miskin itu kan saya merasa bahwa menderita bertahun-tahun dengan ibu. Jadi ya begitu saya punya berkat lebih, dia tak kasih ibu gitu ya. Nah, memang awalnya sempat ada kayak konflik gitu, di mana istri juga pasti merasa kenapa saya cinta ibu banget gitu ya. Iyalah, wong kita dilahirkan sama ibu kan. Kita ini para laki-laki sering dapat nasihat di kantor bahwa nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan adik, nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Kalau mantan istri ada, mantan istri ada, mantan suami ada. Gitu. Jadi kita itu sering dapat nasihat bahwa darah keluarga itu lebih kental gitu. Jadi akhirnya itu membuat memang banyak laki-laki itu mencintai ibunya. Nah, bedanya istri saya ini dia
bukan cemburu negatif. Jadi ketika dia tahu bahwa saya suka ngasih uang ibu saya, suatu ketika saya mulai sadar bahwa ini nggak baik ngasih diem-diem. Jadi saya mulai sepakat kalau ngasih ibu biar istri yang ngasih gitu. Contohnya saya mau kasih ibu 1 juta, saya amplopin gitu kan. Nah sama istri saya itu dibuka, ditambahi malah. Wow. Jadi ditambahi 1,5 juta gitu ya. Lalu saya mikir kalau dia dinambahi ya ngapain saya sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi paling tidak saya jadi tahu oh dia cinta banget sama ibu saya nih gitu ya. Nah, karena dia cinta ibu saya, ya aku makin cinta sama dia. Maka saran saya, cintai mertua Anda, nanti anaknya mertua pasti makin cinta sama Anda. Anda musuhi mertua, anaknya mertua jadi musuh Anda. Udah, jadi itu gampangnya begitu. Ya, makasih. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya ada yang mau penanya kedua. Bagaimana tuh tadi ada Yuli, ada 2 Yuli nih, Yuli Manan, Yulina Purba. Ada Kelly. Mungkin ada pada suaminya kali tuh. Dipanggil suaminya, oh takut. Saya deh yang bertanya. Oke, Yuli. Nah, silakan Yuli. Pertanyaan saya sih sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saya juga sih. Kalau saya dengar dari pemaparan tadi, artinya penundukan diri itu adalah suatu perintah karena firman Tuhan. Artinya itu berarti perintah untuk kepada seorang istri untuk menundukkan diri kepada suami. Artinya, nah yang saya mau tanyakan dalam hal ini adalah bagaimana kita bagaimana kita mau melaksanakan penundukan diri itu, firman Tuhan itu, kalau misalnya suami kita itu yang seperti tadi dibilang bukan seorang pemimpin spiritual. Terus kedua, bukan juga seorang pemimpin yang bisa memberi teladan di dalam keluarga. Ketiga, pemimpin itu juga bukan seorang yang bertanggung jawab. Artinya segala tanggung jawab dia serahkan kepada yang dibilang tadi penolong. Terus dalam hal contoh atau teladan juga dalam hal berkata-kata tidak bisa dijadikan contoh. Dalam hal pemimpin spiritual juga tidak bisa dijadikan pemimpin spiritual. Artinya dalam segala kriteria-kriteria tadi tidak ada, itu menurut di pengamatan saya, penilaian saya, tidak ada satupun yang saya mau jadikan standar untuk tunduk. Saya coba, memang saya sudah mencoba itu, saya sudah mencoba bertahun-tahun, saya coba, tapi akhirnya kelelahan sendiri begitu. Dan dari anak juga, dari kata-kata pun juga tidak bisa mengarahkan, bahkan lebih ke ngeblame begitu. Artinya kalau misalnya anak seharusnya kan kita arahkan, oh harusnya begini, tapi enggak, dia oh kamu sih begini, makanya begini, dasar nggak punya otak ya, ini contoh begitu. Jadi saya tetap firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah terhadap suamimu. Nah, sikap penundukan diri yang saya ambil dalam hal ini adalah saya lebih banyak berdiam. Jadi tidak frontal, tapi melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
Nah, kalau dari penyampaian saya tadi bahwa bukan seorang pemimpin spiritual, bukan seorang yang bertanggung jawab, bukan juga seorang yang bisa diteladani, sikap seperti apa yang bisa saya lakukan untuk bisa terjadi pemulihan. Pertanyaannya? Nah, Ya, dari istri saya jawab duluan. Silakan. Ya, ayatnya kan, hai istri tunduklah kepada suamimu, koma, ya, bukan suamimu yang soleh, suamimu yang imam, nggak ada tambahannya, ya, cuma suamimu tok. Ya, itu suami kita ya, mau saleh, mau apa enggak juga tetap harus tunduk. Yang tadi Ibu lakukan diam sudah bagus ya. Lalu yang berikutnya, kalau saran saya jangan jelek-jelekan suami di depan anak. Ya, kamu jangan kayak papamu ya nanti ya. Itu akan makin membuat anak tidak hormat sama ayahnya ya. Nah, ayat berikutnya berkata supaya jika ada suami yang belum bertobat, akhirnya dimenangkan oleh tingkah dari tindak tanduk dari istrinya ya. Jadi memang ibu yang lebih soleh, ibu yang lebih mengerti firman Tuhan, ibu yang menjadi penolong yang sesuai dengan firman Tuhan, nanti tanpa perkataan ya suami akan dimenangkan jika melihat kelakuan istrinya bagaimana murni dan saleh hidup. Ya, jadi tadi juga sudah saya jelaskan, idealnya kan suami kepala, imam, tapi kalau misalnya suaminya tidak seperti itu gitu kan ya, suaminya sudah nggak rohani, suaminya tidak pemimpin yang baik, jadi tetap ya kalau suaminya salah bahkan tidak rohani sekalipun, maka ya hormat tapi boleh tidak tunduk, boleh tidak taat, tapi hormatnya yang harus gitu ya. Jadi mungkin saya ulangi slide-nya lagi. Bagaimana jika suami saya bukan seorang pemimpin spiritual? Bagaimana jika suami saya bukan pemimpin rohani, bukan suami yang baik, bahkan saya pemimpin yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau suaminya bukan pemimpin yang baik, ibu pemimpin yang baik, maka pemimpin yang baik, jadi kayak gini, idealnya kan suami menggembalakan dan mengasuh. Tapi dalam kondisi yang terbalik, nah di sini istri yang berperan membawa suami, targetnya adalah lahir baru dan bertobat. Karena tanpa lahir baru, sampai mati kayaknya manusia tidak akan berubah. Jadi kita berharap suami yang kasar nggak kasar lagi, yang judi nggak judi lagi, yang merokok nggak merokok lagi. Tidak mungkin, udah ya. Maka kita tidak boleh fokus pada merokoknya, kita nggak boleh fokus pada judinya. Kita harus fokus suami ini dijadikan seperti objek sasaran untuk dilayani. Jadi mungkin perlu belajar ulang kayak misalnya PI pribadi. Dulu kita di kampus kan, di persekutuan kampus kita ada pelajaran-pelajaran mengenai PI pribadi gitu ya. Nah, atau kalau sekarang ini kita ada juga pelajaran atau gereja mengadopsi suku. Mengadopsi itu artinya suku-suku yang unreached people group, di mana di suku itu belum ada orang Kristen. Kita mulai bersyafaat buat suku itu, mendoakan buat suku itu, pergi ke sana bawa dokter, pengobatan, bikin jembatan, berbuat baik, sampai akhirnya kita bisa PI pribadi. Nah sekarang suami nih gitu ya, tapi kita adopsi di hadapan Tuhan. Tuhan, suami saya belum lahir baru, maka perilakunya kayak setan, karena dalam rohnya belum ada Roh Kudus, Tuhan Yesus belum ada dalam pribadinya. Saya mau suami saya ini sebelum dia meninggal sudah lahir baru, supaya dia masuk surga. Jadi adopsi suami sebagai objek yang akan dilayani. Nah itu kesadaran yang membuat kekuatan lebih, karena kalau enggak ya tadi capek sih, menikah itu kan 50 tahun. Dan tiap hari ketemu kan. Ya, ketemu setan tiap hari ya. Ketemu setan tiap hari itu manusia pasti nggak sanggup. Yang sanggup tuh ya kalau dalam kita ada Tuhan Yesus gitu, baru setannya bisa pergi. Jadi makanya emang
kekuatan ekstra itu kalau kita menganggap dia itu adalah objek sasaran untuk dimenangkan. Nah, tanpa kehilangan kesempatan itu, ya kita pasti akan kecapean, kelelahan di tengah jalan. Jadi ingat aja, yang pasti kan kita melarang perceraian. Terus namanya pernikahan itu kan pilihan. Bahkan termasuk seandainya bukan pilihan ya, saya dijodohkan orang tua gitu ya. Kalau dulu nggak mau ya ditolak. Kalau dulu dijodohkan mau ya itu udah berarti kalau itu bukan pilihan, tapi itu keputusan. Jadi menikah itu pasti dua hal. Bisa pilihan dan keputusan, atau mungkin bukan pilihan tapi keputusan. Nah, yang namanya keputusan itu kan ada konsekuensi. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan menikah, maka selesaikan sampai maut memisahkan. Kalau dia nggak rohanikan, dia belum bertobat, bikin bertobat. Kalau sudah lahir baru tapi berbeda melengkapi, jadi apapun masalahnya, maka diselesaikan. Ya, apapun masalahnya, termasuk kalau dia bejat seksual, penyimpangan seksual, bawa perempuan pulang ke rumah, jadi bukan selingkuh lagi, udah selingkuh belak-belakan gitu ya. Itu semuanya ada solusinya. Seandainya tidak separah sampai seperti itu gitu ya. Malah kalau yang paling parah itu kan hidup dalam perzinahan gitu ya. Jadi hari ini bawa perempuan A, besok bawa perempuan B, bahkan gilanya lagi ada yang dibawa ke kamar. Jadi istrinya suruh melihat, diajak main bertiga gitu. Jadi dia akan terangsang sama istrinya kalau main sama orang lain duluan, waduh. Dalam kasus-kasus seperti itu, saya tetap berkata tunduk, hormat. Seandainya tidak tunduk tapi hormat. Supaya nanti suami bertobat karena istri hormat. Jadi menikah adalah keputusan. Termasuk ketika suaminya hidup dalam kebejatan seksual seperti itu, maka itu adalah hormat. Ya, karena dengan menghormati, dia akan melihat perbedaan wanita jalang, wanita bayaran, sama wanita yang takut akan Tuhan. Ketika perbedaan itu dia lihat begitu nyata, sekeras-kerasnya hati, itu akan diubahkan. Saya pernah melayani sebuah persekutuan, ibu-ibu, nggak banyak, juga seperti ini jumlahnya, 15-10-an orang, tapi itu cukup menarik. Kalau itu 10 ibu-ibu kumpul, maka yang di tempat parkir juga ada 10 sopir, dan yang parkir itu jenisnya cukup menarik. Ada Rolls Royce 1, Jaguar 1, Apache 1, jadi itu kalangan the have di Indonesia ini. Tapi itu udah belasan tahun lalu ceritanya. Yang bikin saya kaget, ternyata ibu-ibu kaya raya seperti itu banyak yang menderita, karena dengan kekayaan yang luar biasa yang dimiliki suaminya, maka perzinahannya juga luar biasa, bejat seksualnya juga luar biasa. Jadi ternyata ada lembaga mata di antara kelimpangan harta. Nah, yang menarik ibu-ibu ini kumpul tadinya hanya untuk ngerumpi. Tapi akhirnya ada yang berinisiatif, kita panggil pendeta aja yuk, kalau kita kumpul daripada ngomongin suami gitu ya. Suaminya betul-betul memang bejat-bejatnya itu bejat seksual yang waktu saya dengar begitu saya kayak wow gitu ya. Nah, lalu akhirnya itu berubah menjadi persekutuan doa. Dan betul-betul ibu-ibunya itu taat yang luar biasa. Taat luar biasa itu misalnya suami bawa perempuan, lalu main sama perempuan itu, habis itu ngajak main sama ibunya itu taat. Dia ajak main ronde kedua, dia layani suaminya. Itu ketaatan yang sampai kayak singkat cerita aja. Singkat cerita, persekutuan itu sampai sekarang masih ada. Cuma menariknya adalah suami-suaminya itu sekarang ini, ya saya nggak mau sebut namanya nanti Anda kaget gitu ya. Ada yang menjadi pengurus full gospel, ada yang menjadi pendeta. Singkat cerita, belasan ibu-ibu yang suaminya bejat-bejat itu sekarang bertobat semuanya. Jadi saya itu melihat dengan mata saya bagaimana seorang kumpulan, bukan seorang lagi, kumpulan wanita yang takut akan Tuhan, yang memenangkan suaminya. Jadi dalam dosa yang begitu parahnya, gitu ya. Jadi puas. Itu memang ini tidak normal. Normalnya kan suaminya imam, tapi kan hidup ini di dunia bukan di sorga. Maka akan ada kasus-kasus di mana ya namanya kasus di dunia gitu ya. Suaminya suami dunia. Jadi sekali lagi menikah pertama pilihan, bukan pilihan Pak, saya dijodohin, maka keputusan.
maka ada konsekuensi keputusan yang harus dijalani, dan percaya kalau kita ikuti firman Tuhan, maka Tuhan bisa membuat indah pada waktunya ketika suami dibuat bertobat. Jadi kalau saya singkatnya, ibu yang akhirnya memenangkan suaminya ini, waduh, itu bangganya, itu mulianya itu, wah, orang tuh tahu saya pelayanan begini-begini, mereka nggak tahu masa lalunya, tapi saya yang tahu ini, saya punya kebanggaan tersendiri bisa membuat suami saya bertobat akan menjadi hamba Tuhan. Itu istrinya yang istilahnya menikmati kemuliaan yang luar biasa. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Wow, Luar biasa ya. luar biasa. Itu ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah mau bertanya, sudah di ujung pembicaraan ini mau ditanyakan. Kita masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Ya, yang mau bertanya silakan di unmute dulu. Tadi terlalu banyak yang suaranya di. Dari wanita Nah, dulu lah, terus wanita Jangan dulu. Cuma dengan minggu lalu, Pak Jarod, saya dengar seorang hamba Tuhan di gereja, kebetulan yang saya ikutin itu gereja saya, dia menyatakan satu pernyataan yang saya kurang setuju sebenarnya. Dia bilang begini, saya dengar di online tapi udah ada yang offline. Jadi saya di GBI Kamboja Depok, ada HHK di sana, Pak. Jadi pendetanya bicara gini, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, kalau satu ada di Pulau Jawa, satu ada di Pulau Kalimantan, let's say katanya 8 bulan tidak ketemu, itu artinya pernikahan itu sudah selesai. Dia statement seperti itu. Jadi dalam waktu 8 bulan, nggak sampai setahun deh. Jadi kalau satu ada di sana, satu ada di sini berjauhan, itu pernikahan. Itu pernikahan ketika istri di mana atau let's say lah tidak bertemu dalam 10 bulan, 11 bulan atau 1 tahun, memang dinyatakan itu pernikahan sudah selesai. Ya, tetap pernikahan itu sampai maut memisahkan. Ya, jadi menurut saya itu juga saya setuju dengan Anda ya. Itu kalau pendetanya betul ngomong begitu, nggak salah dengar gitu ya, maka itu sebenarnya salah ya. Jadi kalau suaminya pergi, bahkan kalau istrinya, ini perginya kan saya nggak tahu lengkapnya ya, misalnya suaminya kerja katakanlah kan karena pekerjaan, bisa ditambang di Papua, bisa di perminyakan di Kalimantan, ya bisa setahun sekali baru pulang gitu ya, ya nggak masalah gitu ya, setahun sekali, malah 12 bulan nggak ketemunya setahun sekali, walaupun memang tidak ideal, harusnya ya bisa mencari pekerjaan yang tidak meninggalkan keluarga. Tapi kalau adanya pekerjaan itu, gitu ya. Jadi ini kalau berpisah kota karena pekerjaan. Kasus yang lain mungkin misalnya menghilang. Jadi bukan karena pekerjaan, gitu ya. Suaminya kabur deh dan dengar-dengar ada di Kalimantan, gitu ya. Atau istrinya kabur, ya kalau dengar ada di sana ya dicari. Jadi kalau misalnya suami atau istri pergi gitu ya, tunggu deh setahun, kalau udah setahun nggak pulang, udah berarti sudah bubar gitu ya. Jadi jangan-jangan malah disyukurin gitu ya. Ya syukur dia pergi, si kunyuk tuh monyet satu pergi gitu. Jadi kalau suami pergi, istri pergi gitu ya, dicari dong gitu. Zaman sekarang ini nyari kan zaman yang gampang. Dan kebanyakan orang kalau suami atau pergi itu kan nggak jauh-jauh, kalau nggak ke orang tuanya, ke adiknya, ke tantenya gitu. Jadi banyak juga orang yang tanya sama saya, Pak, suami saya pergi udah 3 bulan, terus ya gimana, atau udah 6 bulan atau udah setahun, ya dicari dong ya, dicari. Kalau pasangan pergi itu dicari, bukan tunggu ada batas waktu lalu kalau udah setahun berarti udah resmi bubar, enggak ya. Jadi
Kalau anak, suami, istri ngilang, ya dicari. Ya, kecuali mati gitu ya. Wah, begitu dicari dari kubur, Pak. Nah, itu baru memang secara hukum, kalau kita Roma berkata seorang istri terikat dengan hukum dengan suaminya selama suaminya hidup. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, maka dia terbebas dari hukum. Jadi yang membebaskan seseorang dari ikatan pernikahan itu kematian. Jadi di luar itu tetap masih suami istri. Ya, itu dari saya. Pak Jarod, Ya, jadi kalau saya boleh menilai, apapun problema rumah tangga kita, salah satu pihak harus tetap mempertahankan perkawinan sampai kematian. Itu Pak ya. Jadi kalau itu dasarnya, maka teknis-teknis penyelesaian tadi menjadi benar. Karena kan kadang-kadang orang kalau itu agak melenceng, ya bisa teknis-teknis penyelesaian masalah akan semau enak kita. Tapi kalau intinya adalah bahwa saya sudah menerima sakramen pernikahan hanya boleh karena kematian. Sehingga kalau apapun yang terjadi problem istri saya, maka saya harus selamatkan dia. Begitu juga istri terhadap suaminya. Sejahat-jahatnya suaminya, karena dia sudah disatukan, maka dia harus mempertahankan perkawinannya supaya nanti kemuliaan akan dirasakan ketika suaminya dipakai Tuhan untuk luar biasa. Begitu ya Pak Jarod? ya betul. Ya, kecuali kematian. Kan memang janji nikahnya kan begitu. Ya, kita janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, bahwa dalam suka dan duka, bukan suka aja, ya kan, sampai kematian memisahkan. Jadi, tapi terus jangan begini, kalau begitu saya mau berdoa dah, biar dia mati. Nanti pasti nggak lama lagi konseling bertanya lagi tuh, Pak, dia nggak mati-mati, Pak. Emangnya kenapa? Iya. Ya saya doakan dia mati, nggak mati-mati. Oh jangan ya, malah Anda mati duluan nanti. Orang yang mendoakan orang lain mati kan berarti kan orang kepahitan mati duluan. Jadi jangan mendoakan pasangan mati ya, mendoakan pasangan bertobat. Ya, kalau pasangan bisa bertobat karena kita, anak bertobat karena kita, dalam kondisi yang tidak ideal lagi. Idealnya orang tua imam, anak tunduk orang tua. Kan juga kadang-kadang dalam bukan suami istri ya, orang tuanya malah anaknya yang bertobat duluan. Anaknya ikut persekutuan di kampus, lahir baru sungguh-sungguh, orang tuanya nggak lahir baru. Beragama Kristen sih, majelis sih, tapi ngerokok, judi, mabuk, dugem gitu. Nah ini kondisi tidak ideal. Ya kan kita nggak boleh terus, saya nggak mau mengakui orang tua, enggak. Ya anak menobatkan orang tua. Jadi dalam kondisi yang ideal, orang tua imam bagi anak. Tapi dalam kondisi yang tidak ideal nih, kita bukan suami istri aja, orang tua anak ya. Anak tidak boleh tidak mengakui orang tuanya karena orang tuanya korupsi, orang tuanya berzina, orang tuanya membunuh. Tetap orang tua adalah orang tua. Kalau bisa orang tua bertobat, itu luar biasa. Kalau paling tidak, kita tidak melawan orang tua. Jadi sama ya, suami istri tidak dipisahkan oleh masalah. Tapi kita harusnya menyelesaikan masalah. Tapi tentu ini tidak mudah, ya. Dalam hal perkecualian, misalnya suaminya itu bualaknya sampai saya digebukin Pak pakai palu, kalau saya nggak lari ya mati. Nah itu boleh, melarikan diri boleh sementara waktu, tapi tidak bercerai. Lari ke orang tua, lalu bilang sama suaminya saya pulang ke orang tua, bukan menghilang gitu ya, tapi menyelamatkan diri. Kalau kamu sudah nggak kambuh ya aku balik lagi. Jadi itu boleh berpisah sementara kalau sampai KDRT-nya itu menyangkut nyawa. Itu ya nggak bisa, misalnya kan firman Tuhan berkata tempelan pipi kiri, tempelan pipi kanan. Kalau tempelan, kalau di palu ya ayatnya beda kan gitu ya. Masa di palu pipi kiri dikasih palu pipi kanan. Kalau di palu ya kabur atau lapor polisi. Jadi tentu berbeda kalau kejadiannya berbeda. Kalau tempelan kan tidak mematikan. Jadi kalau sampai menyangkut nyawa, nah di situ kita boleh misalnya mencari keselamatan nyawa, tapi tidak bercerai. Jadi tetap solusinya adalah bagaimana tadi saya bilang menjadikan pasangan atau orang tua, kalau misalnya kasusnya orang tua yang jahat sebagai pribadi sasaran untuk dibikin lahir baru. Nah, itu saya berikan singkatnya begitu. Karena begitu kita menjadikan sebuah pribadi
sasaran untuk lahir baru, kita mulai mendoakan nyawanya. Tuhan, aku minta nyawanya dalam nama Tuhan supaya dia bertobat, supaya dia lahir baru. Kita berdoa, kita berpuasa untuk satu nama itu, entah orang tua, entah suami, entah istri. Ya, untuk diratapi di hadapan Tuhan supaya dia boleh kita selamatkan. Nah, begitu itu menjadi komitmen, nanti komitmen ini akan mewarnai perilaku kita. Perilaku, sikap kita, itu akan dipengaruhi oleh komitmen ini. Dan ini pasti nanti perilaku itulah yang dirasakan oleh target yang kita mau selamatkan. Makanya 1 Petrus 3 itu kan seperti itu. Ketika istrinya saleh, tunduk, taat, maka akhirnya suaminya dimenangkan. Itu konteks 1 Petrus pasal 3 itu kan konteks di mana kalau suaminya tidak percaya firman. Jadi kalau Efesus pasal 5 itu konteksnya suaminya imam. Maka istrinya taat dan tunduk. Itu. Kalau suaminya bukan imam, 1 Petrus 3 itu menekankan hormatnya sebenarnya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, kita masih punya waktu. Sola mau bertanya, silakan. Okta, silakan. Ya udah aja dulu. Ya, Okta dulu baru nanti Sola ya. Oke, silakan Okta. Nggak apa-apa nih Kak Sola. Oke. Ya, malam Pak Jarod. Bisa dibuka ininya Okta biar bisa kelihatan sama Pak Jarod Oh iya, oke. screen-nya. Ya, selamat Oke, malam ya. Pak dan Bu. Ya. Pak, ini saya mau nanya, kan tadi bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kemarin beberapa minggu lalu kita juga para sahabat sempat bahas ya yang mengenai pisah sementara dalam kasus KDRT. Ya, ini kalau yang kita ngelihat bahwa kekerasan itu sudah susah untuk berubah, dan itu memang dia perlu penanganan ahli ya. Memang ada satu kasus soalnya Pak, di mana suami ini keras sama istri, dan gereja itu menyuruh istrinya itu jangan kemana-mana. Sementara tenaga ahli sendiri sudah bilang dia harus menjaga jarak. Dan ternyata istri itu mendengar gereja, itu dilakukan, dan akhirnya dia memang meninggal. Itu karena salah satu teman sekolah kakak saya ya. Jadi dia meninggal karena itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menghadapi kasus seperti ini, kalau salah satu ya, kita tidak bilang istri atau suami, tapi kalau satu berpisah, katakan permanen atau bagaimana ya, bukan cerai, karena takut akan hal ini, bagaimana ya Pak? Nah, memang kalau udah menyangkut nyawa, sebaiknya sih berpisah dulu ya, tapi tidak cerai. Dalam arti pisah, nggak cuma nyawa, kadang kekerasan itu membuat anak jadi korban, ya, secara mental. Ya, itu boleh berpisah sementara sampai pasangan yang ini berubah. Ya. Tapi kalau dirasa ini nggak berubah-berubah, ujung-ujungnya kalau memang harus bercerai, jangan nikah lagi. Konsekuensinya bisa aja. Kalau menurut saya tetap tidak boleh bercerai, bisa aja. Kalau sampai menyangkut nyawa ya, kalau di luar negeri itu lebih jelas hukumnya. Jadi kalau ada sampai terancam menyangkut nyawa, maka di luar negeri itu ada pembatasan 50 meter. Jadi misalnya suami atau istri atau anak atau orang tua yang mengancam orang lain, maka yang terancam ini lapor, maka dikasih bench gitu ya. Kalau dia mendekati lebih dekat dari 50 meter, maka sebenarnya ada nomor-nomor emergency yang bisa ditelepon. Itu ada beberapa relawan yang ternyata tersebar di berbagai macam tempat, seolah-olah kayak bisa muncul tiba-tiba gitu. Kenapa 50 meter? Karena itu waktu yang dibutuhkan untuk relawan mendengarkan dan bisa mendekati titik yang dituju. Jadi itu seperti langkah pengamanan ekstra. Nah, itu kalau di luar negeri, begitu lapor polisi bahwa jiwanya terancam, akan di-bench hal itu. Nanti itu akan keluarga dalam pengawasan sampai melihat ada perubahan, memang kayak ada konseling gitu. Jadi yang si pengancam ini akan diwawancara, ketemu lagi sampai dianggap sudah nggak berbahaya, dirujuk lagi. Nah, kalau di Indonesia saya lihat baik sistemnya ataupun hukumnya untuk menunjang hal itu belum siap. Bahkan kadang-kadang misalnya istri yang diancam suami lapor polisi malah tambah digebukin. Jadi
Jadi lapor polisi pun bukan solusi kalau di sini gitu. Jadi malah masalah bertambah banyak. Maka bisa yang paling baik ya tadi. Maka tadi saya bilang kalau misalnya udah mengancam nyawa, ya menyelamatkan nyawa, berarti pulang ke orang tua. Kalau anak juga ikut terancam, ya bawa, maka berpisah. Tapi tidak bercerai, ya. Nah, kapan pulihnya lagi? Maka kalau nanti suaminya misalnya bilang, kamu balik dong, saya mau balik, asal kamu bertobat dan berubah. Jadi begitu ada perubahan yang nyata atau komitmen yang jelas, pertobatan yang jelas, baru balik. Jadi si yang melarikan diri ini harus dalam sikap, aku mencintai kamu, tapi aku nggak bisa menerima perilakumu. Aku tetap suami kamu, aku tetap istri kamu, aku bukan firman Tuhan tidak boleh bercerai, tapi aku menyelamatkan diri. Kalau kamu mau menjadi Kristen, saya tetap istri kamu atau saya tetap suami kamu. Jadi itu berpisah sementara sampai kapan gitu? Ya sampai dia bertobat. Karena kalau namanya bercerai itu sama aja, bercerai itu sama dengan membunuh, dosa. Mana mungkin saya menyarankan ya udah cerai aja, nggak mungkin. Kita tidak boleh menyarankan seseorang untuk berbuat dosa. Apalagi bercerai itu bukan hanya kayak mencuri gitu ya. Ada tambahannya kan, Tuhan membenci perceraian. Kan kalau mencuri Tuhan nggak bilang aku membenci pencurian, mencuri itu dosa. Tapi tidak ada penekanan sampai itu membenci pencurian gitu. Tapi cerai itu selain dosa ada penekanan yang sampai istilahnya itu penekannya luar biasa. Maka kita tidak benar-benar tidak memberikan sebuah celah untuk perceraian, tapi tentu kita memahami keadaan yang membahayakan nyawa. Nah, kita nggak boleh mengabaikan misalnya, wah nggak boleh pisah, terus mati deh. Nah, itu menurut saya yang menasihati untuk kumpul bertanggung jawab tuh. Jadi menurut saya kita harusnya, karena kasus itu terjadi gitu kan. Jadi saya menyayangkan misalnya sampai sebuah nyawa hilang karena kekurang hati-hatian, jadi atau kurang bijaksana. Kalau emang kalau kita kecuali yang menasihati ini nggak ngerti kondisi ya, tapi kalau kita harusnya kan pasti yang dinasihati kan cerita dong suaminya jahatnya bagaimana, kalau begitu saya sampai membahayakan nyawa, maka pihak gereja atau kita sebagai temannya juga kita harus concern pada si korban. Ya, kita harus concern pada si korban. Kalau sudah terjadi ya kita ikut simpati, tapi ini jangan sampai menjadi sebuah kejadian yang berulang, karena ini menjadi pembelajaran bahwa dunia ini tidak seindah yang kita kira gitu. Ada betul-betul ada orang yang memang jahat beneran gitu kan. Jadi tapi tetap cerainya tidak kan gitu kan. Cuma kita kalau berhubungan dengan orang jahat ya kita harus hati-hati. Tapi tetap kalau kita kembali pada saran saya, kita melangkah ekstra dalam arti saya mau jadikan dia sebagai objek yang saya mau ajak lahir baru. Itu kita berpindah dari terintimidasi menjadi proaktif mau menyelamatkan gitu ya. Secara mental ya, secara fisik tetap harus melindungi diri supaya nggak dibunuh kalau itu sampai menyangkut nyawa. Tapi secara roh kita itu menang gitu loh, karena kita kasihan sama orang jahat. Kan beda ya, takut sama kasihan itu beda. Aduh, dia jahat banget, saya kasihan, nanti dia masuk neraka. Tuhan, itu kan kita yang muncul adalah kasihan. Jadi sarankan kepada orang-orang yang menjadi korban justru berbelas kasihan pada pelaku. Jadi kalau saran saya di sini juga misalnya ada ibu-ibu yang menjadi korban gitu ya dari suaminya. Saya itu sering menyarankan jadilah korban yang mulia. Korban yang bahagia. Gimana sih Pak Jarod, korban kok mulia, korban kok bahagia? Tuhan Yesus itu disalib. Tapi Tuhan Yesus mendoakan yang menyalib. Memang ini tidak mudah. Tapi kan kita mau menjadi teladan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus dipukul, digebuki, disalib, dia mendoakan yang memukuli dia. Makanya ini tidak mudah. Tanpa kita hidup dalam Tuhan Yesus nggak mudah. Jadi kalau misalnya seorang istri yang digebukin suami, yang dipukuli suami, bahkan sampai harus melarikan diri kalau sama orang tua, tapi kita ambil kasihnya Tuhan, sehingga mendoakan suami pelaku. Tuhan, kalau dia bertobat, pasti dia nggak melakukan hal ini lagi. Kasihan dia Tuhan, kalau dia seperti ini dia akan masuk neraka. Berbeda dengan kasihan saya Tuhan punya suami jahat, kasihan saya. Ini kan mengasihani diri sendiri. Maka sekalipun menjadi korban, Anda adalah seorang pemenang
yang mengasihi pelaku. Ya, ini adalah sikap roh, sikap mental, di mana kita korban secara fisik, tapi kita menang secara roh. Jadi kita justru bersyafaat, Tuhan kasihan suami yang jahat atau istri yang jahat, karena dia kalau begini akan masuk neraka. Aku sayang dia Tuhan, tapi aku nggak sanggup menghadapi perilakunya, gitu ya. Jadi ini bicara supaya secara pribadi kita mulia. Dimana nggak mulia, wong dianiaya malah mendoakan yang menganiaya, gitu kan. Jadi mari kita menjadi orang yang mulia bukan karena keluarganya bahagia, tapi karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi kita itu mulia bukan karena keadaan anak pasangan. Kita mulia karena Tuhan Yesus di dalam kita. Nah, ini sikap mulia inilah yang sebenarnya juga di dalam Petrus 3 itu. Sampai kemuliaan dan kesalehan itu dilihat sama suami, lalu akhirnya suami dimenangkan. Jadi maka ini mari kita menjadi orang yang mulia, pribadi yang saleh. Ya, ini mungkin kita fokus pada itu aja, kita menjadi pribadi yang berbeda. Ya, silakan dilanjutkan atau. Silakan. Terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana dengan Soleh? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Apa namanya yang disaringkan hari ini banyak sekali yang saya dapat ya. Cuman saya ada yang ingin saya tanyakan, mungkin ini banyak terjadi di sekitar kita dan ini kebetulan juga terjadi dalam keluarga saya ya, keluarga kami gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya dalam perjalanan pernikahan itu ya, ternyata salah satu pihak kemudian mengajukan perceraian. Memang tadi dibilang bahwa nggak boleh bercerai ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak dalam keluarga saya itu ada yang seperti itu dan akhirnya mereka bercerai. Nah, pada waktu di dalam proses itu sebenarnya ada yang bilang bahwa boleh kamu bercerai itu kalau satu karena zina, ya. Nah, dan kalaupun kamu bercerai, maka kamu tidak boleh menikah lagi gitu. Tapi di dalam kenyataannya, bahkan di anak-anak Tuhan sendiri itu banyak mereka yang bercerai dan akhirnya menikah lagi, gitu dengan alasan yang melakukan perzinahan itu kan bukan saya, jadi saya boleh menikah lagi. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti ini? Dan bagaimana menyikapi kita dengan keluarga, misalnya mereka yang tadinya bercerai kemudian minta izin, misalnya mereka mau menikah lagi. Di keluarga saya sih waktu itu kita jelas menolak dan akhirnya nggak mau menghadiri dan sebagainya. Tapi kan di dalam perjalanannya, ya mereka menikah ya kita mau nggak mau ya terima akhirnya gitu. Nah itu gimana Pak? Kejadian ini kan banyak terjadi sebenarnya. Ya, kalau topik perceraian itu satu tema tersendiri yang butuh penjelasan panjang, jadi saya tidak jawab gitu ya. Jadi di luar tema, tapi untuk menjawabnya saya baru saja post, silakan di-download di tempat chat. Itu saya barusan kasih makalah perceraian setebal 246 halaman. Nah, itu semuanya tentang perceraian ada di situ. Itu bukan makalah lagi, itu sudah berupa buku, di mana di buku itu ada berbagai pendapat hamba Tuhan yang sudah saya kumpulkan. Ada Pak Jonathan, ada Pak Yakob Yandoko, ada Pak Isra Soru, ada saya sendiri, ada Pak Timotius Arifin, ada macam-macam. Jadi itu sebuah buku tentang perceraian. Jadi bukunya ini baru saja selesai saya edit ya, dan sekarang memang saya bagi-bagikan. Sejak Ahok bercerai itu permintaannya tinggi sekali. Dulu saya jual, sudah saya cetak berkali-kali, tapi justru karena permintaannya terlalu banyak, saya tidak memanfaatkannya untuk menjual, malah saya ambil keputusan saya bagi gratis. Ya, jadi silakan dibaca, karena kalau untuk menjelaskan perceraian itu malah lebih dari satu sesi ya, lebih panjang lagi. Supaya nggak salah penjelasan, maka itu silakan dibaca. Saya baru saja kirim di chat, ya. Yang bisa ngedownload bisa di-download, lalu bisa dibagikan kalau ada mungkin yang bisa ngedownload dari chat di Zoom.
Kalau misalnya mau dari WA, ya kan tahu WA istri saya, nanti istri saya bisa kirim via WA. Tapi mudah-mudahan nih salah satu bisa download dari chatnya Zoom ya, mengenai perceraian. Jadi yang perceraian biar saya jawabnya lewat buku itu, itu lengkap sekali. Ada berbagai pertanyaan. Jadi itu buku ada hampir separuh sendiri, sekian ratus halaman itu membahas kasus. Kasusnya nah inilah kasusnya itu, tapi nggak sebut nama ya, dalam buku itu nggak disebut nama, cuma kasus-kasus dijawab dan dibahas. Jadi saya yakin itu menjawab semua pertanyaan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini kita masih ada waktu 20 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Boleh izin sebentar, boleh nanya ke Bapak sebentar. Silakan Okta. Kalau masih ada yang belum mau ditanyakan lagi. Pak, maaf, saya masih nanya. Ya, silakan. Pak, saya memang nggak ahli, tapi apa nggak sebaiknya atau bagaimana ya gereja juga kali dengan hamba Tuhan untuk benar-benar mengerti tentang konseling, jadi tidak asal membahas secara alkitabiah tapi tanpa mendengar alasan dengan baik. Karena kalau saya melihat kasus yang saya bilang tadi, akhirnya kabar yang saya dengar bahwa anak dari korban ini sepertinya sangat membenci gereja karena menurut dia ya alas Soalnya putus-putus ya. Putus memberi nasihat kepada ibu. Namanya anak kepahitan itu kan ada ciri-cirinya ya. Orang kepahitan muncul dari ciri-ciri. Jadi dari akar pahit tumbuh pohon pemberontakan, ya, tidak mau bicara, melawan, atau dia malah bisa yang ekstrim lagi ya, narkoba, mogok kuliah, kebanyakan orang yang narkoba atau gadget addictive, terikat pornografi, karena orang-orang yang lari dari orang tua. Nah, maka kalau saya mau pakai contoh di Alkitab, ya, itu Hakim-Hakim pasal 11. Yefta itu sempat menjadi perampok dan penyamun. Lalu singkat cerita, Tuhan izinkan masalah terjadi dan tua-tua Gilead itu mencari Yefta. Jadi di sini orang tua yang minta maaf. Ketika orang tua minta maaf kepada Yefta yang sempat menjadi perampok dan penyamun, maka dikatakan lalu Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Artinya Yefta bisa berdoa kembali. Karena orang yang kepahitan itu nggak bisa berdoa. Iya. Kalau kita kepahitan sama orang tua atau kepahitan sama gereja lah, tadi kan juga kasus tadi yang sampai orang tuanya meninggal karena KDRT, itu pasti kepahitan sama gerejanya. Mungkin nggak mau kebangkitan ke situ lagi, nganggap gerejanya salah, gitu kan. Jadi orang yang kepahitan, orang yang kecewa, dan memang betul-betul orang tuanya salah, itu nggak bisa berdoa lagi. Makanya ketika orang tua Gilead itu minta maaf sama Yefta tuh bisa berdoa lagi loh. Alkitab menceritakan bagaimana Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, menariknya adalah diceritakan oleh Alkitab, lalu roh Tuhan hingga pada Yefta. Nah, ini saya anggap kisah bagaimana ketika anak yang kepahitan, bahkan sampai menjadi perampok, penyamun kayak Yefta, tapi karena orang tuanya minta maaf, terjadi pemulihan. Nah, ketika terjadi pemulihan, maka anak atau Yefta ini bahkan mengalami pemulihan lebih daripada sebelumnya. Sebelumnya Yefta itu pahlawan di Gilead. Gilead itu nggak ada di peta. Jadi Israel itu ada 12 suku. Salah satu suku ada marga. Dalam marga tadi ada kaum Gilead. Itu Gilead itu di peta nggak ada. Tapi Yefta yang penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Tuhan, ini diangkat sama Tuhan menjadi hakim atas seluruh Israel. Jadi saya terlalu percaya bahwa orang yang kepahitan, lalu narkoba, lalu mabuk, lalu judi, lalu game addictive, itu kalau bisa dipulihkan, itu Tuhan bisa memulihkan lebih daripada sebelumnya loh. Tapi perlu langkah yang radikal.
Jadi kalau nggak sampai kepahitan ya biasa saja. Tapi kalau sampai kepahitan, sampai kecewa, sampai nggak mau sekolah, saya nggak tahu seberapa parah kepahitannya. Tapi akibat kepahitan itu kadang juga sampai muncul sikap-sikap yang ekstrim ya. Putus sekolah, nggak mau sekolah, narkoba, nggak mau bicara sama orang tua, kabur. Nah, maka butuh langkah yang ekstrim juga dalam hal minta maafnya. Orang tua pasti, mungkin anak juga salah, tapi orang tua pasti salah juga. Jadi kalau dua orang bermasalah, suami istri bermasalah, itu pasti dua-duanya salah. Suaminya salahnya 100 karena dia selingkuh 5 kali, tapi istri salahnya 2 karena dia nggak perhatian. Ya udah, yang salahnya 2 ini minta maaf untuk salahnya. Pak, maafkan saya ya, saya perhatian gitu. Jadi jangan gini, Pak, aku minta maaf ya, nanti kamu juga saya maafkan. Waduh, dia malah bilang aku nggak salah, ya salah kamu gitu kan. Jadi misalnya anaknya punya salah gitu, tapi bapaknya ini minta maaf aja untuk salahnya. Nggak usah bilang nanti kamu juga saya maafkan gitu ya. Itu permintaan maaf yang memulihkan. Jadi ketika orang minta maaf untuk kesalahannya, untuk dirinya, dengan rendah hati minta maaf. Nah, itu akan memulihkan hubungan. Hubungan yang pulih, jadi emang begini, orang pulih dengan Tuhan, maka juga bisa pulih dengan sesama. Tapi dibalik nih, orang yang pulih dengan sesama, itu juga bisa membantu pulih dengan Tuhan. Jadi ketika suami merasakan kasih seorang istri, suami bisa pulih dengan Tuhan. Istri yang merasakan kasih seorang suami, bisa merasakan kasih Tuhan. Atau dibalik, orang yang merasakan kasih Tuhan, akhirnya merasakan kasih pengampunan luar biasa, lalu akhirnya bisa pulih dengan sesama. Itu bisa dibolak-balik. Makanya kalau lihat kasusnya Yefta, anak kepahitan itu, Yefta merasakan pemulihan dengan orang tua dulu. Baru akhirnya dia bisa pulih dengan Tuhan. Jadi menurut saya kalau ada masalah kepahitan, ya ini orang tua anak, udah jangan menunggu anak balik, orang tuanya yang mencari. Ada khotbah yang salah. Apa itu khotbah yang salah? Saya pernah dengar khotbah begini. Alkitab itu mengajarkan domba hilang dicari, dirham hilang dicari. Kalau anak hilang itu nggak dicari. Itu anak itu ditunggu pulang sendiri. Jadi kalau anak hilang itu nggak dicari. Itu salah itu. Itu sebenarnya bukan anak hilang gitu. Coba jadi gini, Alkitab ditulis 300 tahun kemudian baru dibuat perikop-perikop. Dan judul perikop itu ditambahkan berapa ratus tahun kemudian. Judulnya anak yang hilang. Tapi coba baca ceritanya. Itu kan bukan anak hilang itu. Itu anak pergi. Makanya nggak dicari. Ya kan? Kakak beradik minta pembagian warisan, lalu pergi. Nah zaman dulu kan nggak ada gadget. Jadi orang tua kan nggak tahu anaknya berhasil apa tidak. Mungkin orang tuanya mendoakan berhasil, ya dia taunya berhasil. Nggak dicari, bukan hilang. Kan dia pergi, bukan hilang. Jadi itu anak pergi. Makanya dia pulang gitu. Jadi kalau hilang itu nggak dicari. Ya. Anak hilang dicari, itulah Hakim-Hakim pasal 11. Orang tua Yefta nyari Yefta gitu ya. Jadi anak itu kalau hilang ya dicari. Jadi kalau yang tidak hilang nyari yang hilang ya. Kalau misalnya orang tua hilang ya orang tua dicari, suaminya hilang ya suaminya dicari. Pokoknya yang tidak hilang nyari yang hilang. Kan nggak mungkin yang hilang nyari yang tidak hilang. Jadi kita ini tidak hilang kan, kita ini kan rohani, kita bertobat. Jadi kita di rumah, yang tidak hilang nyari yang hilang. Nah, gitu loh ya. Jadi hukumnya sederhana kan, gampang ya. Jadi ayo kita yang tidak hilang, mari kita mencari yang hilang. Tuhan Yesus kan mencari yang hilang ya. Jadi kita juga mencari yang hilang. Nah, kalau begitu ini berlaku untuk siapa saja. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang hilang itu ya anaknya cari dah. Anaknya yang hilang ya bapaknya yang nyari ya. Saya pikir ini sebagai penutup ya. Nanti kalau mau dilanjut. Pak Jarod, ya. Sebelum nanti Bapak berpisah, Bapak bisa tutup dalam doa nggak Pak Jarod? Oke ya. Oke, Bapak tutup dalam doa dan mungkin nanti habis ini foto. Ya. Bapak, kami mengucap syukur buat pembincang-bincang malam hari ini. Kami boleh berbincang-bincang cukup lama sampai 2 jam, tapi kami berdoa jika teman-teman masih akan melanjutkan fellowship-nya, dilanjutkan pembicaraannya, Tuhan memberkati pembicaraan mereka dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka berbicara atas dasar kebenaran firman Tuhan atau kebenaran hati nurani. Kami mengucap syukur untuk hal yang kami sudah bicarakan, Tuhan. Hal-hal yang belum selesai kami sampaikan lewat buku, dan semoga bisa
Roh Kudus menggunakan hal itu sebagai alat pembelajaran, khususnya topik mengenai perceraian. Hal-hal yang lain yang sudah kami bicarakan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun apa yang kami bicarakan ini menjadi hikmat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Enos sudah